langsung saja ke sini. Ini apa ya? Saya ingin menghilangkan ini dulu. Jadi ada beberapa tipe gravimetri tadi yang saya bilang. Yang pertama adalah physical gravimetry, kemudian ada thermogravimetry, terus selanjutnya ada precipitative gravimetric analysis dan elektrodeposisi. Dari namanya kita sudah tahu, kalau termo kita gunakan panas, kalau precipitative kita gunakan pengendapan, kalau physical berarti fisik biasa secara fisik, kemudian kalau elektrodeposisi secara listrik. Ya, menggunakan misalnya metode elektrokimia dan seterusnya. Itu adalah beberapa tipe-tipe dasar dari analisis gravimetri. Kalau kalian sepintas melihat di beberapa soal yang sudah pernah ada, itu gravimetri selalu ada, ya. Kadang-kadang dia akan menggunakan metode langsung. Ada juga yang menggunakan metode misalnya dititrasi dulu. Kalau saya tidak salah ingat dulu, karena kebetulan saya bilang saya sudah beberapa tahun vakum untuk membina ONMIPA. Kemudian ada lagi kadang-kadang termogravimetri muncul, ya. Jadi kalau masih ingat nanti kita bahas, kita ini mengingatkan kembali yang termogravimetrinya, juga yang elektrodeposisi. Nah, yang pertama adalah physical gravimetry. Untuk physical gravimetry, kita menggunakan total solid yang didefinisikan sebagai semua materi yang ada di dalam air yang bukan air. Jadi semua materi yang berada di dalam air atau di dalam sampel air atau sampel limbah yang itu bukan merupakan air. Paham ya? Semua materi di dalam sampel yang berair yang bukan air. Jadi itu adalah total solid. Jadi kalau yang dissolve artinya dia yang bisa lewat dari paper, filter papernya pada certain jadi pada pore tertentu. Jadi yang dia pore itu lubang ya. Jadi pada ukuran-ukuran lubang tertentu itu adalah yang namanya dissolve karena dia yang tetap yang terlarut artinya. Sedangkan yang suspended solid itu adalah semua solid yang masih akan bertahan di atas kertas pada saat kita menyaringnya. Itu gravimetri secara fisik. Jadi kita bisa menggunakan total solid. Jadi kita sari berdasarkan pada ukurannya. Jadi kalau misalnya yang lolos lolos itu yang berada di lautan kita anggap sebagai air, artinya kita anggap sebagai airnya karena dia tidak bisa kita ukur berapa beratnya, sedangkan yang kita anggap sebagai endapannya itu sebagai yang tertahan di atas filter paper. Nah, itu yang physical gravimetry. Jadi kalau physical berdasarkan pada ukuran. Nah, kemudian kalau yang thermogravimetry yang kedua itu ada thermogravimetry. Jadi di dalam thermogravimetry di dalam thermogravimetry itu kita menggunakan panas. Jadi kita menggunakan panas untuk mengubah bentuk dari suatu senyawa, bukan mengubah. Jadi akan terjadi perubahan berat dari suatu senyawa karena kita berikan panas. Kenapa dia berubah beratnya? Ada yang kehilangan senyawa tertentu. Jadi contohnya dari CaCO3 ke CaO kita panaskan, itu artinya dia kehilangan apa? Kemungkinan ini dari CaCO3 di sini aja kita lihat. Dari CaCO3 ke CaO ini yang paling gampang. Dari
ketika kita panaskan dari misalnya dari 700 ke 800, dari CaCO3 ke CaO, dia kehilangan CO2. Ini adalah termo, jadi penghilangan senyawa atau perubahan reaksinya itu nanti dengan pemanasan, sehingga nanti dia akan kehilangan beratnya. Nanti dia akan berubah ke bentuk yang lainnya. Ada dari CaC7O3H4 ke CaCO3. Jadi ini ada perubahan. Jadi dengan perubahan temperatur, pemanasan, di situ juga akan terjadi perubahan masanya, beratnya. Karena di situ ada massa yang hilang di situ. Nah, kalau kita hubungkan dengan reaksi kimia, maka di sini tadi kita lihat dari CaCO3 akan menjadi CaO plus CO2. Nah, yang hilang itu CO2-nya. Jadi massa yang hilang itu kita anggap sebagai massa CO2 ketika kita memanaskan dari CaCO3 ke menjadi CaO. Karena ini orangnya sedikit, kalau nggak paham langsung tanya. Ya, lebih gampang. Kalau di dalam kelas kan agak susah. Karena kalau di dalam kelas nanti banyak sekali orang, jadi mungkin agak malu gimana. Nah, jadi ini adalah yang termografimetri. Jadi ada macam-macam. Ada misalnya yang asalnya dari C2O4 di atasnya. Jadi reaksinya akan berbeda-beda. Tergantung senyawa awalnya. Ini adalah termografimetri. Yang selanjutnya adalah precipitative gravimetric analysis. Jadi yang pertama adalah pengendapan, metode pengendapan. Contohnya kalau kita mau adanya kesadaran air, kalau kesadaran katanya ada magnesium, ada kalsium. Nah, pengendapan kalsium yang lama-lama akan mengendap itu kita sebut dengan dari air alami. Apa namanya air alami? Hah? Natural water itu air alami ya, bahasa Indonesia ya udah kayak gitulah. Jadi pengendapan kalsium dari air yang alami itu kita sebut dengan metode metode pengendapan. Kemudian yang kedua adalah metode volatilisasi. Jadi pada metode volatilisasi itu kita menghitung massa yang hilang. Contohnya tablet antasid itu mengandung NaHCO3. Jadi berapa kadar NaHCO3 kita bisa menentukan dengan menggunakan metode volatilisasi. Yang selanjutnya, jadi ini tadi kita sudah semua ya, ada beberapa metode. Nah, yang ini biasanya tadi yang kita sebut dengan tidak langsung. Yang ini biasanya digunakan metode tidak langsung karena kita menentukan yang hilang. Yang selanjutnya ini adalah jenis gravimetri yang direct dan indirect. Jadi kalau tadi bentuk-bentuknya, yang kedua ini adalah kita ada metode langsung dan tidak langsung, sudah kita bahas barusan. Nah, ada beberapa step di dalam analisis menggunakan gravimetri. Yang pertama adalah dry and wet sample. Jadi yang pertama tentu saja sampelnya harus kita keringkan dan penimbangan wajib. Jadi dikeringkan, kemudian ditimbang, kemudian dilakukan. Setelah kita menambahkan reagen untuk pengendap secara berlebih. Kenapa tujuannya? Kenapa reagen mengendapnya biasanya ditambahkan? Kan ini ada di reagen. Ya. Namanya yang jangan malu. Yang sebagai reaksi pembalas. Kalau saya ingin menganalisis sesuatu, kemudian saya reaksikan, ya, kemudian akan reaksi yang saya tambah, saya kasih bentuk. Jadi kita punya mana ya?
yang ada di sampel ini loh. Jadi sampelnya itu kita anggap sebagai reaksi pembatas. Kenapa? Kita ingin semua senyawa objek kita itu semuanya nanti akan mengendap. Ya, jadi pengendapnya kita kasih berlebih. Jadi itu sekedar mengingatkan lagi. Saya pikir nggak mungkin lupa kok. Cuman malu mungkin sama saya. Gak usah malu kalau sama saya. Saya berharap tahun ini kita sekedar ini, kita bisa kembali mengirimkan ke tingkat nasional. Salah satu, salah dua, salah tiga dari kalian, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di sini, itu paling tidak adalah yang kembali ke nasional. Terakhir saya mengirimkan ke tingkat nasional, yang saya kawal dari awal sampai akhir itu angkatan 2010. Ya. Setelah itu saya tidak ikut mengawal. Yang 2010 Yuda, Agung, dan Wawan. Masih tahu? Nggak tahu ya? Jadi tiga-tiganya masuk ke Ormipa tingkat nasional. Salah satunya yang satu sebagai juara 3. Jadi saya pikir kalian harus tahu bahwa kita sejajar dengan perguruan tinggi yang mungkin kita adanya di Besuki, tapi kita masih sejajar kok dengan yang gajah-gajah. Buktinya kemarin juga ada ya, siapa? Lander ya. Nah, itu yang benar, kalau itu saya tidak ikut-ikut. Itu kan juga sudah tingkat nasional. Artinya karena tingkat nasional itu dari Jawa Timur itu dia sudah yang ranking atas. Jadi artinya kita tidak kalah kok dengan ITS, Brawijaya, mana lagi, Unair, ya kan? Makanya sekarang saya juga berharap yang ini kita juga masih tidak kalah dengan mereka. Banyak sekali keuntungannya kalau nanti kalian sampai di sana. Saya akan mengesampingkan masalah materi, tapi keuntungannya adalah baik bagi jurusan maupun bagi MIPA maupun bagi universitas maupun bagi kalian sendiri. Kalian paling tidak ketika kalian punya nanti cari kerjaan pun nanti pasti itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau kalian atau kalau kalian nanti sekolah lanjut misalnya. Kalian misalnya mau S2, itu bisa merupakan salah satu pertimbangan ketika kalian sudah sampai di situ. Kembali ke sini. Cek. Kok nggak kelihatan di sini? Permisi Bu, izin bertanya yang dimaksud dengan PPT pada oke. Novian Rico. Tentunya aku nggak bisa. Saya cari tombolnya. Nggak bisa. Saya nggak. Ini close ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. PPT. Kira-kira apa? Precipitate. Endapan. Bukan PowerPoint, ya. Jadi Riko, PPT di sini adalah endapan. Atau precipitate. Jadi kalau
mungkin kalian baca-baca beberapa materi, kita sering juga menggunakan PPT untuk yang tidak terlalu siapa? Tidak terlalu formal. Nah, langkah selanjutnya tadi kita sudah dengan menambahkan regen pengendap, kemudian kita melakukan koagulasi dengan pemanasan. Ini sebenarnya langkah formalnya. Seringkali tidak semua langkah akan kita lakukan, tapi secara formal kita lakukan ini. Kemudian setelah kita koagulasi endapannya dengan pemanasan, kita melakukan filtrasi, di mana untuk memisahkan antara endapan dengan larutannya. Kemudian setelah itu kita cuci endapannya yang kita sebut dengan peptisasi dan kita timbang setelah kita keringkan dulu. Yang selanjutnya adalah beberapa hal yang dibutuhkan untuk suatu penentuan gravimetrik agar penentuan gravimetriknya berhasil atau sukses. Jadi yang pertama adalah complete precipitation of desired substance. Jadi yang tadi kita tambahkan, maka kita menambahkan reagen pengendap secara berlebih supaya terjadi komplit pengendapan secara sempurna dari substansi yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, penimbangan bentuk endapan itu harus endapan itu harus memiliki bentuk yang stoikiometrik, hubungan stoikiometrik dari sesuatu yang diketahui komposisinya. Memiliki hubungan stoikiometrik dari sesuatu yang diketahui komposisinya. Paham nggak? Paham. Jadi misalnya tadi CaCO3 dan CaO itu kan memiliki hubungan stoikiometrik. Jadi bentuk endapannya itu harus memiliki hubungan stoikiometrik dengan sesuatu yang kita ketahui komposisinya. Kemudian PPT-nya atau endapannya harus murni dan harus mudah dipisahkan atau difiltrasi dengan seringkali kadang-kadang teori seperti ini akan sedikit akan keluar. Jadi saya pikir saya taruh di sini karena nanti takutnya hal yang mudah terus kalian lupa itu sesuatu yang enggak banget gitu ya. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan sesuatu yang susah, itu sudah biasa. Kalau misalnya kita tidak bisa. Nah, seringkali pada saat ujian, ketika kita berikan soal-soal yang sepele, justru itu kalian lupa. Karena kalian mikir itu nggak mungkin kok keluar di ujiannya. Padahal kadang-kadang sesuatu yang sepele itu ternyata itu menjadi salah satu dasarnya. Jadi ini adalah beberapa properties dari agen pengendapnya. Agen pengendap. Jadi yang pertama untuk agen pengendap yang ideal itu akan berhasil secara spesifik atau jika tidak secara selektif dengan analitik. Jadi pemilihan reagen pengendapnya itu harus selektif atau spesifik. Kalau nggak bisa spesifik ya selektif aja. Kemudian tahu bedanya spesifik dan selektif kan? Sekarang contohnya begini. Kalian mau cari pacar, mesti Google. Kalian memiliki syarat-syarat yang spesifik. Ya. Artinya kalau spesifik itu sudah tinggi, putih, pinter, kaya, bisa
misalnya tinggi, pinter, kaya, humoris, apalagi nggak pelit, penyayang dan sebagainya. Itu spesifik. Jadi kalian hanya akan bisa bereaksi dengan target yang kalian impikan itu. Ya. Nah, kalau selektif, artinya ketika di situ ada banyak orang, kalian akan memilih yang paling cocok di hati kalian di antara beberapa orang. Jadi kalian masih pilih-pilih, tapi kalian tidak terlalu spesifik. Jadi ketika kalian tidak bisa spesifik, ya cobalah untuk selektif. Udah, itu ini ya. Terus yang kedua, endapan harus mudah di filter, disaring, dan kemudian dicuci untuk melepaskan kontaminannya. Terus yang ketiga, ini pasti kenapa? Karena nanti kalau keberadaan kontaminan, kalau kontaminannya itu masih berada di, nanti kita lihat kenapa kontaminan itu juga akan berpengaruh dengan berat endapan, karena nanti dia bisa juga tertrap di dalam endapan itu, jadi nanti akan mempengaruhi kebenaran akurasi dari metode yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, harus tidak larut di dalam air. Oke, karena itu nanti kita cuci biar dia tidak ikut larut. Itu untuk mencegah washing loss. Kemudian harusnya dia tidak reaktif dengan atmosfer. Kalau dia reaktif dengan atmosfer, artinya nanti dia akan membentuk menjadi bentuk yang lainnya sehingga akan mempengaruhi laju penerbangan. Karena tadi kita bilang bahwa dia harus memiliki korelasi kimia bersama, kita harus ini. Tapi kalau dia bereaksi dengan atmosfer, maka nanti akan mempengaruhi bentuknya. Nah, yang selanjutnya adalah komposisi yang harus diketahui. Komposisi ya, bukan ininya. Ini saya pikir ini ada koloid, saat ini tidak usah. Nah, ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi particle size. Jadi adalah kelarutan dari ini, di kelarutan sudah dibahas waktu kalian punya dasar ya. Jadi ini beberapa hal yang mempengaruhi particle size dari endapan. Yang pertama adalah kelarutan dari endapannya itu sendiri, kemudian ada temperatur, kemudian ada konsentrasi dari reaktannya, kemudian ada laju di mana reaktannya itu bercampur lajunya. Yang selanjutnya, ini kita perlu nggak ya? Mekanisme dari pengendapan sama dengan pembentukan kristal, sudah dapat ya? Jadi hampir sama tapi tidak 100% sama. Jadi mekanisme dari pengendapan itu yang pertama adalah nukleasi, jadi pembentukan nukleus, kombinasi dari beberapa atom. Kemudian ada yang kedua ada particle growth atau pertumbuhan partikelnya. Jadi yang pertama pembentukan inti dan pembentukan inti atau nukleasi, yang kedua ada particle growth. Nah, biasanya yang pertama itu cepat, baru kemudian yang kedua itu berlangsung secara lambat. Nah, pertumbuhan partikel ini karena penambahan ion-ion pada endapan yang terbentuk sampai sistemnya itu berada pada kesetimbangan. Ini nukleasi dan crystal growth. Kalau nukleasinya rapid, maka crystal growth-nya akan lambat. Sedangkan kalau nukleasinya lambat, nanti biasanya pertumbuhan kristalnya itu cepat. Ini oke. Jadi ini beberapa cara untuk mempromot pertumbuhan partikel. Yang pertama, temperaturnya harus dinaikkan. Kemudian dengan menaikkan temperatur, maka kelarutannya akan
temperatur naik, kelautan naik. Kalau kelautan naik berarti supersaturasinya akan turun. Jadi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan particle growth. Kemudian ada penambahan pengendap secara pelan, sehingga kalau kita tambahkan pengendap secara langsung, biasanya kan nanti dia akan menggumpal sebelum dia ini. Jadi kalau sedikit-sedikit pengendapnya sudah bereaksi dan terus. Jadi supaya mencegah itu. Nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa, pokoknya itu. Kemudian nanti kalian pasti akan muncul sendiri kok di sini ya. Jadi kalau saya sampaikan mungkin enggak, sekedar ini aja, sekedar tambahan. Dulu waktu saya masih kuliah, ya kan? Kalau kita kuliah, kita semua pakai bahasa Inggris. Ya. Ya enggak? Textbooknya bahasa Inggris semua, PowerPoint-nya kebanyakan bahasa Inggris tadi. Jadi kita berusaha untuk mentranslate apa yang kita pelajari ke dalam bahasa Indonesia supaya kita mengerti. Nah, ketidakbenaran, apa namanya ya? Ketidakuntungan. Ya, ketidakuntungan ketika kalian mencoba mentranslate dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia adalah ketika suatu saat kalian dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu soal menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian harus mentranslate kembali apa yang sudah kalian hafalkan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Jadi menurut saya jangan coba ditranslate tapi dimengerti. Karena saya tahu rasanya itu seperti apa. Jadi nanti akan beberapa kata-kata seperti apa contohnya? Nah, mungkin yang pertama misalnya, nah temperatur naik, kelautan turun, seperti itu. Misalnya kalau kita hafalkan, jadi kelautan turun. Bayangkan saja, soalnya nanti kalian akan bingung mencari kata-kata itu kembali karena kalian dibutuhkan untuk kembali menceritakan dengan bahasa awalnya yang kalian sudah menghafalkan setengah mati menggunakan bahasa Indonesia. Ngerti nggak maksud saya? Jadi mengerti saja, jangan, makanya saya bilang terserah bahasa Indonesianya apa, tapi kalian yang penting kalian ngerti konsepnya. Gitu. Mau pakai, jadi nanti kalau ada orang yang mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun, kalian cepat nanti keluarnya. Oh, itu iklan lagi. Jadi yang pertama itu tadi dengan meningkatkan temperatur, yang kedua dengan penambahan resipitan agen pengendap secara perlahan, kemudian yang ketiga kita menjaga supaya volume lautannya itu selalu banyak. Jadi supaya konsentrasinya rendah. Jadi kalau volume tinggi maka konsentrasi rendah. Itu ada ini ada nggak ya? Nah, ini adalah endapan kulit. Di sini ada koagulasi. Jadi pengendapan koloid yang pertama ada koagulasi atau aglomerasi dari koloid, di mana akan terjadi perubahan dari suspensi koloid ke dalam suatu solid yang bisa difilter. Jadi ada koloid, tahu koloid kan? Nah, apa bedanya koloid dengan larutan? Pasal apa? Jokoknya yang lengkap dong, pasal awal lagi. Hah? Apa yang berbeda? Itu pasti koloid ya.
Masih ingat ada berapa jenis campuran? Larutan, koloid, dan nggak, sudah diingat-ingat ukurannya dulu biasanya kan, ya kan? Nanti ada ukurannya, fasanya, ada sifat-sifat tertentu dari koloid yang membedakan dengan larutan. Apalagi juga ada apa? Oh, dia mau ikut kali. Ada yang takut, ada yang trauma. Saya nggak trauma tapi saya jijik, jadi saya nggak mau pegang juga. Biarin aja, dia juga cari hidup kok. Jadi apa lagi? Lupa. Ada pak saya. Perubahan apa? Siapa itu? Berapa ukuran koloid? Kalau kurang dari 1 mikro itu apa? Kalau antara 10 sampai 100 sini tuh, ya udah nanti dibaca lagi. Jadi kalau ini adalah, karena itu teori yang sudah kalian semua IP-nya di atas 3 kan? Ya. Karena kalau yang ikut ONMIPA itu kan IP-nya syaratnya ya, IP-nya di atas 3 kan? Jadi itu koagulasi dari koloid yang pertama, kemudian ada adsorpsi. Kalau adsorpsi itu adalah penambahan suatu senyawa, baik itu gas, liquid atau solid, pada suatu permukaan dari suatu solid. Kata-kata saya bulat. Jadi ketika ada solid, kemudian ada senyawa lain dalam bentuk baik itu gas, liquid atau apapun yang dia tertrap atau terikat di permukaan dari padatan itu adalah adsorpsi. Kemudian ada electric double layer, ini juga masuk. Yang pertama adalah primary absorb layer, jadi itu yang berada pada, ini masih ada hubungannya dengan kristal, penumbuhan kristal sebenarnya. Jadi di sini, biar kalian bingung. Jadi kita ini adalah bagian dari endapan dari koloid. Endapan dari koloid ini adalah salah satu cara pengendapan di dalam gravimetri. Nah, koloid ini, pengendapan koloid ini kita menggunakan koagulasi, adsorpsi, dan electric double layer. Jadi yang koagulasi tadi itu yang bagaimana cara mengubah suatu koloid menjadi suatu padatan yang kita bisa filter. Kemudian yang kedua itu adalah adsorpsi, di mana kita merupakan suatu proses ketika suatu senyawa itu kita tambahkan atau kita ikatkan atau kita ikatkan pada suatu permukaan dari padatan. Yang ketiga ada electric double layer, ini juga nanti akan mempengaruhi dari pertumbuhan kristal juga, karena pada electric double layer ini beberapa ion-ion itu akan terikat secara kimia pada permukaan dari endapan. Jadi ini kalau yang primary, sedangkan yang kedua ada counter ion layer. Kalau counter ion itu jadi sudah ada yang primary tadi terikat
terikat pada, jadi ini kita punya padatan, kemudian layer pertama itu yang terikat secara langsung ke permukaan dari padatan itu secara kimia, karena dia ion, itu namanya primary adsorb layer atau primary adsorb ion. Nah, yang kedua adalah counter ion layer atau counter ion layer, yes, itu adalah ion-ion lain yang berlawanan muatan dengan primary ion tadi. Jadi dia berlawanan muatan, itu terikat ke yang tadi, ke primary, ya. Jadi karena dia berbeda muatan, maka dia akan terikat dengan ion yang ada di awal tadi itu. Jadi ini padatan, terus primary, terus kemudian ada ion lain yang berlawanan muatan. Kalau sesuatu yang berlawanan muatan kan akan tertarik satu sama lain. Jadi dia akan tertarik, kemudian karena dia tertarik, maka keberadaan dia itu berdasarkan pada gaya tarik listrik. Karena listriknya tadi berlawanan. Kemudian ini contohnya, jadi ada AgCl dengan ekses atau kelebihan AgNO3 dan seterusnya. Nah, ini adalah adsorb ion. Ini contoh gambarnya. Jadi ini ada koloid, kemudian kita punya yang primary-nya. Ini contohnya. Kok di tempat saya nggak kelihatan nih? Ini yang counter ionnya, ini counter ion, kemudian yang primary. Yang positif charge ini H plusnya. Jadi yang positif dia ada di sini. Oh, ini lebih jelas. Ya, nah ini lebih jelas yang ini. Jadi ini akan yang berada di sakit Oh iya, jadi kita punya AgCl dengan keberadaan AgNO3. Iya, jadi AgCl, kita punya ini AgCl, kemudian kita punya AgNO3. Jadi NO3 akan tertarik ke Ag+, kemudian nanti kedua ada layer keduanya. Jadi yang bagian positif akan menarik negatifnya, yang negatif akan menarik yang positif. Ini termasuk hampir sama dengan prinsip dari hampir mirip dengan prinsip solvasi ya. Masih ingat nggak? Enggak, tapi beda. Tapi intinya hampir sama dengan tarik menarik saja. Jadi kalau kita baca keterangannya, jadi permukaan dari partikel akan memiliki small positive charge karena dia mengabsorpsi silver ion secara berlebih. Jadi silver ionnya akan terabsorb ke dalam partikelnya. Jadi silver ion kemudian dia akan partikel-partikel negatif karena yang berada yang diabsorb oleh partikel itu adalah muatan positif, maka yang negatif akan berada di situ sehingga muatannya dia akan cenderung negatif. Jadi di sini ada partikel yang dia bermuatan positif dan negatif.
Kemudian ada elektrolit AgCl ditambahkan atau AgO3. Nah, di muatan luarnya dia cenderung untuk menarik ion positif. Nah, ion positifnya adalah Ag+. Ion Ag+ yang berada di sini karena dia bermuatan positif yang berada di surface. Nah, kemudian karena dia positif, dia akan cenderung untuk menarik anion. Jadi anionnya akan cenderung tertarik sini. Karena si anionnya itu cenderung tertarik, sehingga kecenderungannya dia akan bermuatan negatif yang ditemukan. Karena jadi yang makanya dibilang ini boundary of ionic atmosphere, dia has a slight net negative charge karena dia sedikit bermuatan negatif. Ini saya pikir ini yang nggak usah karena mungkin percobaan. Sekarang ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi partikel size yang tadi. Jadi menurut Mas Fon ini, jadi V sama dengan K, Q min S per S, di mana V adalah kecepatan pembentukan endapan, sama dengan konsentrasi zat yang akan diendapkan dikurangi dengan kelautan dibagi dengan kelautan. Jadi V sama dengan K, konsentrasinya kemudian dikurangi dengan kelautan per kelautan. Kalau Q min S sama dengan S, lewat jenuh pada saat endapan mulai terjadi. Ini. Kalau Q min S, jadi kelautan dikurangi, dari konsentrasi dikurangi kelautan semakin besar, maka inti kristal akan terjadi sehingga butir endapan terbentuk akan semakin halus. Kalau S-nya makin besar, maka Q min S kecil, kristalnya akan semakin sedikit. Bisa dibayangkan ya? Kemudian kalau V-nya besar, kalau V besar akan terbentuk banyak inti. Karena terbentuk banyak inti, jadi endapannya makin halus karena banyak sekali intinya. Kalau V-nya kecil, kalau kecepatannya kecil, lambat, maka kalau lambat intinya akan sedikit dan besar. Jadi kalau V-nya besar, intinya banyak. Kalau kecepatannya besar, intinya banyak tapi kecil. Kalau V-nya kecil, intinya sedikit tapi besar. Ya. Ini beberapa cara untuk menurunkan kecepatan endapan. Kita kan jam berapa nih? Jam 10 ya. Ini nanti soal-soalnya ada soal-soal, tidak banyak. Nanti bisa dikerjakan dengan nanti ada teman sejawat ya. Kalau misalnya tidak selesai ke sama teman sejawat ya. Teman sejawatnya siapa? Itu bagian analitika semuanya. Siapa? Angkatan berapa? Oh. Jadi untuk penurunan kecepatan ini siapa lagi ya? Ini kalau ada yang bisa buka nggak daripada saya buka di sini? Oh kan nggak join ya? Oh. Sebentar. Oh, tadi ada yang jawab justru. Izin bertanya Bu, proses gravimetri itu dilakukan dengan pengeringan, artinya terjadi proses oksidasi di dalamnya. Berarti jika akan terjadi oksidasi berdampak pada berkurangnya oksigen, bukankah pengurangan oksigen ini berpengaruh pada saat penimbangan pengukuran dengan resiko?
Muhammad Riki apa Riki? Muhammad Riki Ramadan. Jadi tadi kan ini ada yang bisa jawab nggak yang tadi? Apakah kan selalu sudah dioksidasi? Jadi di dalam gravimetri ini kita sudah memperhitungkan beberapa hal. Makanya tadi saya bilang bahwa di dalam proses gravimetri itu kita harus komposisi dari senyawa yang akan kita tuju dan senyawa yang kita hasilkan dan senyawa itu misalnya pertama kita endapkan misalnya akan menghasilkan CaOH, kemudian kita panaskan CaOH 2 atau CaOH 3. CaOH 2. Oh dia mainnya udah jelas Ca2 plus. Jadi CaOH 2. Kalau misalnya itu kemudian kita panaskan, nanti dia akan menghasilkan misalnya CaCO3 atau CaO. Jadi itu sudah diperhitungkan pada saat proses ini. Jadi prosesnya kita harus tuliskan proses ininya. Jadi apakah nanti akan terjadi oksidasi? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung senyawanya. Makanya di dalam gravimetri biasanya kita bukan merupakan senyawa-senyawa misalnya senyawa organik. Pernah kalian mendengar senyawa organik menggunakan gravimetri? Tidak. Makanya untuk gravimetri seringkali yang digunakan adalah misalnya logam. Ya, kita menghitung CaFe, misalnya dalam bentuk sulfatnya dan seterusnya. Ini yang gravimetri. Apakah proses gravimetri ini sepenuhnya akurat? Saya tidak pernah bilang suatu metode itu akan 100% berhasil. Tadi kita sudah ada di situ berapa kira-kira errornya. Jadi memang kita tidak akan bisa memastikan bahwa suatu metode itu 100% berhasil. Metode apapun itu. Tidak pernah ada metode ini saya harus balik lagi, susah. Nah kan, bingung lagi nanti saya. Selanjutnya untuk penurunan kecepatan endapan, Q min S kecil, jadi untuk menurunkan kecepatan endapan, kenapa? Karena kita pinginnya kalau kecepatan yang diturunkan, kalau V-nya kecil tadi apa? Kalau V-nya kecil tadi apa? Nggak usah lihat catatan, Ingat-ingat, kan saya bilang ingat-ingat. Intinya? Tadi saya suruh ingat-ingat. Gak usah dibaca, tapi dibayangkan. Dibayangkan di sana. Kalau V-nya besar, berarti nukleusnya banyak. Semakin cepat kita aduk, semakin cepat, bukan kita aduk, semakin cepat itu terjadi, maka akan banyak intinya, tapi kecil-kecil. Ya, jadi halus. Kalau V-nya kecil, kalau lambat, itu nukleusnya kan sedikit, tapi besar-besar. Ya. Nah ini jadi, pengennya kita pengennya itu, misalnya kalau kita pengen intinya sedikit saja, tapi dapatnya besar. Yang pertama kita turunkan harga Q min S. Saya nggak usah menerangkan apa itu Q dan S, tadi sudah. Kemudian S-nya diperbesar. Jadi kalau S-nya diperbesar, berarti kita menggunakan larutan yang encer, kemudian pH-nya diatur, panasnya diatur, kemudian kalau Q min S kecil berarti
tetap konsentrasinya kecil, kemudian ada penambahannya sedikit dan diaduk dan seterusnya. Ini ada beberapa, ini tidak usah ya. Saya pikir tidak usah, nanti kalian bisa baca. Ada eliminate digestions, bisa baca. Ada kopresipitasi, ini yang tadi saya bilang. Tadi kalau kita melakukan pengendapan, maka akan ada namanya kopresipitasi. Ada yang bisa menerapkan itu? Kopresipitasi? Sono enggak? Kemudian ada surface absorption. Kemudian ini tadi yang sebenarnya tadi itu. Nah, kita di sini memang adanya occlusion. Jadi trapping kontaminan pada saat crystal growth. Itu ketika ada kontaminan yang lain. Kontaminan itu sesuatu yang tidak kita inginkan atau pencemar ya, pengotor. Ya udah, pengotor. Jadi pengotor yang sesuatu yang tidak kita inginkan, yang ternyata dia ikut terjebak di dalam kristal yang kita bikin. Nah, itu adalah salah satu hal sebenarnya yang kita hindari. Jadi nanti ada mungkin beberapa trik-trik supaya si kontaminan itu tidak tertrap ke dalam kristal yang kita bikin atau endapan yang kita bikin. Jadi bagaimana caranya supaya dia tidak ikut mengendap? Ini di PAK udah diajarkan ya. Nah, ini ada juga mechanical entrapment. Ini bagaimana cara meminimalisasi dari kopresipitasi. Biasanya yang sering dilakukan adalah kita menggunakan masking. Jadi kalau masking itu penambahan reaksi lain supaya dia bereaksi. Jadi kalau kita tahu interfer atau pengotornya itu, kita bisa menambahkan agen pengkompleks yang nanti dia akan bereaksi dengan calon pengotor tadi. Jadi dia biar tidak masuk ke dalam endapan yang kita bikin. Kita lanjutkan. Ada namanya filtrasi. Saya pikir yang filtrasi nggak usah ya, pasti tahu. Ada namanya rinsing, sudah dicuci. Nah, kemudian yang pertama adalah kalkulasi atau penghitungan. Jadi untuk menghitung persen dari suatu analis atau persen A, kita menghitung dari berat sampel dibagi dengan berat, analis dibagi dengan berat sampel diberikan 100%. Apakah berat dari suatu endapan itu akan diperoleh secara langsung? Nanti kita itu akan berbeda-beda. Nah, bagaimana dapat mendapatkan persen A yang tadi itu? Jadi bukan cuma endapan dari berat dari endapan dibagi dengan berat sampel, tapi kita juga harus memperhitungkan namanya faktor gravimetri. Dan ini yang paling penting adalah faktor gravimetri. Nah, faktor gravimetri itu sendiri itu adalah bahasa Indonesia-nya apa? Berat rumus molekul, berat apa namanya ya? Oh iya. Jadi itu
itu berat molekul dari analit dibagi dengan berat molekul dari endapan. Dikalikan dengan, ingat, A dan B, ini koefisien. Nah, koefisiennya itu apa? Nanti kita lihat rumusnya. BM ya. Contohnya, bagaimana menentukan faktor gravimetrik dari suatu analit. Kita lihat di sini. Jadi kalau saya punya analit CaO, analitnya, kemudian endapan awalnya adalah CaCO3, maka faktor gravimetrinya adalah CaO dibagi dengan CaCO3. Kemudian ada Fe, kalau dia Fe dalam kita ingin mengukur S-nya, jadi tergantung sebenarnya kita inginkan. Nah kalau yang atas CaO, kita akan menghitung nilai CA-nya. Jadi yang dilihat CA. Karena sama-sama satu, maka A dan B sama dengan satu. Jadi 1 CaO per 1 CaCO3. Nah untuk yang kedua juga sama, karena FeS, kita yang ingin kita hitung adalah sulfatnya atau S-nya. Itu S-nya ada 1, kemudian di endapannya itu ada BaSO4, S-nya juga 1, maka faktor gravimetrinya 1 FeS dibagi dengan 1 BaSO4. Coba kita lihat ke yang nomor 3, ada UO2, NO3 2 kali analitnya, sedangkan endapannya ada U3O8, maka kita lihat U yang dianalit itu ada 1, kemudian U yang di endapan itu ada 3, jadi A-nya 3, karena kita kalikan dengan 3, dan B-nya itu tadi yang bawah 1. Jadi sebenarnya ini sama dengan kita bisa menuliskan dulu persamaan stoichiometrinya kalau kita tahu. Jadi perbandingan mol antara ini. Kemudian yang terakhir ada Cr2O3, endapannya adalah Ag2CR4, ini ada 2, ini ada 1, sehingga faktor gravimetrinya ada Cr2O3 dibagi dengan 2 Ag2CRO4. Jadi kita lihat dulu senyawa atau unsur yang kita inginkan, yang ada. Kalau misalnya yang atas, karena yang kita inginkan adalah Ca. Kita lihat dari Ca-nya, CaO dan CaCO3. Kalau FeS, kalau misalnya Fe2O3 dan Fe, itu kan berarti Fe-nya. Jadi nanti ada 2 dan 1. Bingung nggak? Enggak kan? Ya, enggak. Jadi itu cuma perbandingannya aja. Yang ini jelas, karena di dalam gravimetri ini yang sebenarnya sih intinya ini. Intinya begini doang. Kita ngomong panjang gitu. Paling soalnya gue kayak gini. Jadi soal-soal seperti contohnya. Punya bayangan nggak dari sini sampai sini? Sampelnya ada 1 gram. Kemudian itu terdiri dari 75% potasium sulfat. Kemudian yang 25% itu MsO4. M itu apa? Tahu ya. Kemudian sampelnya itu kita lakukan dan sulfatnya diendapkan sebagai BaSO4. Jika endapan berat dari endapan BaSO4 itu 1,49 gram, berapa berat atom dari M2+ di MS? Kan harus cari pertanyaan ini. Saya tidak menuliskan jawaban dari situ sebenarnya.
Mau siapa? Sebentar, kita cari dulu. Ingat, endapan BaSO4 itu berasal dari MsO4 dan potasium sulfat. Terus, potasium itu apa sih? Kalium. Kalau sodium, natrium. Soalnya kadang-kadang sering dipakai beda seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian keliru. Kalau kalsium kan jelas beda. Jadi endapannya ada satu. Sampel awalnya ada dua. Tadi kita baru bahas ada faktor gravimetri. Jadi berapa berat dari potasium sulfat coba? 0,75 gram. Berat sampel sudah diketahui. Berat dari MsO4 0,25. Faktor gravimetri dari potasium sulfat saya balik lagi kalau gitu ya. Dan ingat faktor gravimetri. Endapannya PaSO4. Analitnya dicoba dulu. Habis ini kita bahas. Soal ini keluar di ONMIPA, saya lupa ONMIPA mana. Kalau enggak, tidak ONMIPA wilayah, ONMIPA nasional. Soal yang tadi. Pertemuan selanjutnya kita bahas titrimetri ya. Baru kemudian nanti aktif. Jadi kamu nggak perlu tulis, nggak perlu tulis.
Namanya masih sulfat udah ada PM-nya. Yes. Ya, belum. Saya ulangi ya, saya punya sampel. Di sini ada potasium, jadi itu 1 gram sampelnya. Ya, jadi kalau yang tadi kan satu-satu, enak. Ini kan 2. Jadi sampel itu mengandung potasium sulfat dan sesuatu sulfat yang lain. Ini ada 0,75 gram, ini ada 0,25 gram. Dua-duanya ini saya ingin mengukur apanya? Sulfatnya, ya. Sulfat dari keduanya ini saya endapkan menjadi barium sulfat, ya, BaS4. Nah, setelah sulfat dari keduanya ini saya endapkan, saya dapatkan endapan barium sulfatnya itu sebesar 1,49 gram. Jadi, kita tahu kan endapannya siapa, analitnya siapa. Nah, di faktor gravimetri tadi kita kan hitungnya satu-satu. Sekarang hitungnya 2. Jadi A plus B menjadi endapan. Ya. Mau coba? Coba aja Ratna. Dijelaskan itu boleh, ditulis boleh. Tulis nggak apa-apa, sambil dijelaskan. Betul ya? Ada itu, di situ ada nggak? Di situ ada? Oh, kalau nggak ada ini. Kalau yang nggak ada. Nanti saya minta, ya. Karena nanti nanti jadi kalau mau saya 1,49 gram. Tuliskan rumusnya dulu apa yang 1,49. Biar jelas ya.
Kalau ini pakai ini ya. Satu ya.
Jadi yang pertama kita ada soal tadi ini belum dapat kalau ini mungkin kamu tuliskan bukan jadi kalau ini nah ini karena jumlah halaman itu yang ada beratnya biasa kemudian nanti ya ini ini kita kalau sudah jelas coba dicek sebentar di nomor 2 nanti yang selanjutnya biar saya ada campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi konten dari suatu ada suatu organum karbon, nah di situ dia mengandung air, kemudian besi, kemudian besi itu kita ingin menentukan berapa jumlah besi di dalam organum karbon. Nah, caranya pertama kita menambahkan dengan nah kalau digunakan asam baru ada sampul ditambah asam biasanya dia akan menjadi nanti kita menjadi F13. Kemudian kita panaskan sehingga nanti yang organik akan menguap, kemudian kita bakar. Nah, setelah kita bakar, kita mendapatkan residunya Fe2O3 itu sebesar 0,2091 dan berapa persen bulan terberat itu dari Fe di dalam komponen bangunan karya. Ini sebenarnya tidak susah. Jadi saya punya sampel di situ mengandung besi, kemudian di situ saya treatment. Nah, treatmentnya pertama saya tambahkan asam supaya dia teroksidasi kan. Setelah itu, setelah saya larutkan di dalam asam, kemudian kita panaskan untuk menghilangkan seluruh senyawa-senyawa organiknya kalau kita dipanaskan. Kemudian setelah itu kita bakar, kita pijarkan ya bahasanya. Ya kita bakar. Nah, kita bakar sehingga kita mendapatkan residu Fe2O3 itu sebesar 0,291. Jadi, berapa persen Fe di dalam sampel itu? Fe. Ini minta. Ini soalnya saya kirimkan, kenapa? Ada masalah? Nggak ada. Ini soalnya saya kirimkan di WA aja ya, biar nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jadi masih ada beberapa soal di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nanti minggu, kapan lagi? Sebelum trimetri, nanti saya cek. Ya. Jadi, ini mulai dari ini sampai 3, 4, 5, 6.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Enggak, dari sini aja dulu, ngeliat pertanyaannya. Faktor gravimetrinya kira-kira apa? FP? Tak ingetin lagi. Belum ada ya? Nggak ada ya? Sini. Berarti nggak ada. Dari situ kan kelihatan ada Fe, ada Fe2O3. Dan jangan lupa dengan perbandingan koefisien. Jadi 2Fe spill. Oke, saya pikir sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian nanti Zoom-nya pakai apa? Bukan. Pakai linknya siapa? Oh, iya. Jadi saya akhiri, terutama yang ini, yang di Zoom juga. Ini apa lagi? Soalnya akan dibahas, soalnya saya akan kurang. Iya, Muhammad Riki Ramadan sudah dibahas. Jadi, Novian, apa ini? Jadi saya pikir cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih.